Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama BBCL. Dan hari ini Kristi sedang bersama dosen keperawatan dari Inkesersi Mataram, dan beliau merupakan dosen yang sangat luar biasa banget nih pengalamannya di bidang komunitas dan juga paliatif. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Haji Agus Suminganto, Esket Nurse MKes. Bagaimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Semoga Kristi juga demikian. Amin. Nah, hari ini Pak Dokter kita mau berbagi-bagi cerita dan juga pengalamannya Pak Dokter dalam ilmu paliatif di komunitas kepada teman-teman semua yang sedang menonton. Siap Pak Dokter? Insyaallah siap ya. Oke. Boleh nih, mungkin di awal Pak Dokter, sebelum kita nanti mendengarkan cerita dan juga pengalaman Pak Dokter, sebenarnya paliatif itu dalam komunitas seperti apa nih Pak Dokter? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, bisa beraktivitas dan melaksanakan peran kita masing-masing di masyarakat lebih produktif, dan selalu kita panjatkan, kita selalu menjadikan rujukan Rasulullah itu sebagai panutan kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang kafah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Saya sehari-hari ini sekarang sedang menikmati rezeki dari Allah, diberikan kesempatan untuk banyak berdoa dan bersyukur karena sudah 1 tahun ini saya menderita cancer, sehingga saya lebih banyak belajar gitu. Kaitan dengan palliative care yang ada di komunitas, palliative ini kan permasalahan yang seperti fenomena gunung es. Di masyarakat itu dianggap ini adalah suatu takdir, jadi mereka sudah mempasrahkan hidupnya bahwasanya hidup hanya menikmati untuk menunggu masa-masa kritisnya kembali ke hadapan Allah, itu aja kalau di masyarakat gitu. Nah, posisi kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai pendidik, lebih khusus adalah di keperawatan, ini penting sekali kita harus menyikapi dengan bijaksana pasien-pasien dengan paliatif. Karena pasien paliatif ini kan perawatannya seumur hidup, tidak ada lagi. Dia akan ketergantungan sekali dengan terapi, dan ketergantungan sama nakes itu. Bagaimana sih posisi kita sebagai seorang nakes menjumpai di hadapan kita atau di sekitar kita ini ada pasien-pasien dengan kritis gitu. Pasien-pasien kritis di sini kan banyak sekali gitu, dipilah-pilah. Nah, khususnya kepada kasus seperti saya ini kan seperti cancer gitu kan, bagaimana sih menyikapi gitu. Baik, berarti bisa kita katakan bahwa sebenarnya perawatan paliatif ini adalah perawatan yang untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, bukan hanya mengandalkan sisi kuratifnya saja, namun juga secara emosional, bagaimana supaya pasien itu tetap bahagia dalam perawatan paliatifnya, seperti itu. Nah, kalau Pak Dokter sendiri, tadi Pak Dokter juga sudah menceritakan bahwa Pak Dokter 1 tahun yang lalu sempat didiagnosa penyakit cancer. Nah, apakah bagaimana nih dari seorangnya Pak Dokter tantangan yang biasanya memberikan perawatan paliatif di komunitas dan sekarang terjadi nih di Pak Dokter sendiri ya, seperti bagaimana cara pengimplementasiannya? Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan ikhlas. Pada suatu hari saya terdiagnosa dengan kanker itu, saya menikmati saja bahwasanya ini adalah takdir dari Allah ya, bahwasanya saya diberikan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah karena diberikan sakit gitu. Karena setiap orang itu kan mempunyai ujian masing-masing gitu. Nah, ujian tantangan kita di lapangan menjumpai kasus-kasus seperti saya ini, yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini tidak semua orang mampu melakukan, walaupun itu antara anak sama bapak, anak sama ibu, antara saudara berkomunikasi itu beda pada saat menjumpai salah satu anggota keluarganya itu cancer, atau yang paliatif
kasus-kasus lain gitu. Komunikasi ini penting sekali, bagaimana membangun komunikasi. Nah, kebetulan kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, komunikasi itu kan yang sama-sama kita ketahui komunikasi terapeutik. Gimana sih cara menyapa, terus bagaimana kita bisa masuk kepada kepribadian klien ini, itu penting sekali. Dan ini penting sekali dilakukan latihan. Nah, kebetulan saya sehari-hari ini kan sebagai dosen pengajar keperawatan komunitas di Institut Kesehatan YARSI. Nilai-nilai itu sudah tertanam di kurikulum, khususnya kepada mahasiswa dari tingkat 1. Karena kita setiap masuk di kelas itu sudah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai komunikasi itu sudah ditanamkan kepada mahasiswa. Alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa yang pernah berinteraksi sama saya itu merasakan dampaknya gitu, pentingnya komunikasi. Itu yang pertama tentang komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana support system. Support system ini ada 2. Support system dari dalam, dari pribadi sendiri, dan support system dari orang terdekat. Ini penting sekali. Karena tanpa adanya support system ini, sia-sia itu program yang diberikan oleh tenaga medis. Sehingga program yang diberikan oleh dokter itu kepada individu yang mengalami masalah akan menjadi lebih panjang dan beresiko gitu, akan terjadi permasalahan pengikut nanti dari sakitnya karena sistemnya tidak mendukung itu secara emosional. Itu penting sekali kita harus sikapi dengan bijaksana gitu. Oke, jadi pentingnya juga perawatan paliatif itu adalah terutama dari support orang terdekat, seperti itu. Nah, sejauh ini dari Pak Dokter sendiri memang berada di komunitas, sering bersapa dengan masyarakat dan sebagainya. Melihat paliatif ini di masyarakat, seberapa penting sih Pak Dokter untuk diterapkan sebagai tenaga kesehatan? Beberapa waktu lalu saya mempunyai pengalaman pribadi menjumpai kolega-kolega dan kerabat saya yang akhirnya meninggal. Bagi saya itu adalah suatu kelalaian keluarga membiarkan anggota keluarganya meninggal dengan apa adanya, dengan diagnosis medis yang telah didapatkan oleh anggota keluarganya sendiri. Sebenarnya jika lebih awal kita melakukan identifikasi masalah ini, keluarga itu bisa mendampingi anggota keluarganya yang sakit itu dengan bahagia. Jadi cuma nanti bisa saya tunjukkan buku yang saya buat, menggapai kebahagiaan dalam perawatan kanker dan meningkatkan kebutuhan spiritual bagi penderita kanker. Ini kan termasuk di paliatif. Keluarga di sini penting sekali untuk memberikan penguatan kepada penderita itu sendiri. Contohnya bagaimana menerima. Tidak semua orang bisa menerima gitu. Sebagai contoh saja, saya sakit pada saat pertama didiagnosis itu, keluarga inti saya sih menerima karena kebetulan istri saya perawat, putri saya punya 4 putri, semuanya adalah tenaga kesehatan, 3 yang paling kecil ini masih sekolah. Jadi mereka sudah aware gitu kan, oh ini orang tuaku sakit. Bagi mereka tuh tidak menjadi beban gitu. Kan tidak mesti semua orang bisa menerima kan? Itu apakah saya ini bisa menerima kondisi orang tua saya yang sakit gitu. Nah, ini penting sekali kita memberikan penguatan ya. Penguatan kepada anggota keluarga sendiri. Gimana contoh penguatannya kan gitu. Kita memberikan informasi bahwasanya sakit ini adalah suatu nikmat yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah. Kadang orang kan menganggap sakit ini adalah suatu musibah bagi dirinya. Ini tidak semua orang bisa menerima. Saya menceritakan diri saya dulu, saya adalah senang berolahraga, akhirnya saya kena kanker. Dalam 1 tahun ini saya berjuang. Ini tidak lepas
kekuatan doa semua orang, terutama orang tua saya, keluarga dan keluarga inti saya mendoakan saya supaya kuat. Akhirnya saya bisa pulih sekarang itu. Sebenarnya kalau saya bisa tampilkan itu bagaimana kondisi saya sebelum, sesudah, dan sekarang masa pemulihan. Jadi semua orang akan bisa melihat gitu, gimana sih kuatnya dukungan keluarga dalam perawatan orang dengan paliatif. Sekarang kita lihat Pak Dokter kan udah sehat bugar. Dulu sempat ngedown juga ya Pak Dokter di awal-awal perawatan. Apalagi mungkin ketika mendengar diagnosa juga teman-teman semua yang sekarang sedang perawatan paliatif pasti akan ada masa-masa denial untuk menerima ininya. Nah, dari Pak Dokter sendiri nih untuk teman-teman semua atau yang sedang menyaksikan, apa pesan-pesan yang ingin Pak Dokter sampaikan untuk memberikan motivasi, semangat kepada pasien dan juga keluarga pasien paliatif perawatannya? Saya ingat dari beberapa kajian yang saya ikuti, bahwasanya setiap orang itu sudah mempunyai ujiannya masing-masing. Allah itu memilih setiap hambanya itu dengan memberikan kasih sayang. Kasih sayangnya itu ada dua model, yang satu dikasih kebahagiaan, yang satu dikasih musibah, ujian. Nah kebetulan saya ini sangat disayang sama Allah, itu diberikan ujian sakit kanker. Jadi jika kita menerima ini dengan bahagia, cara Allah ingin dekat dengan hambanya dengan diberikan sakit. Jadi paling pertama kita ikhlas dulu. Ikhlas bahwasanya ini adalah kehendak Allah, bukan karena saya dulu adalah berperilaku tidak sehat macam dan sebagainya. Ini memang takdir dari Allah, kita jalani saja. Semua orang mempunyai ujian masing-masing. Kenapa kita dipilih sama Allah sakit? Ya karena Allah sudah tahu kalau diri kita ini kuat gitu. Nah kadang setiap orang yang menderita seperti saya ini menganggap ini adalah hukuman. Kenapa saya sampai begini? Menolak seperti Mbak Grisi baru sampaikan bahwa denialnya kenapa gitu kan? Sehingga pada saat proses perawatan itu kan agak lama. Akhirnya kan para orang di sekitarnya maupun tenaga kesehatan, khususnya dokter yang merawat kan agak lama gitu prosesnya. Tapi kalau individu ini sudah diberikan penguatan bahwa ini adalah takdir Allah, ya sudah nikmati saja. Bagaimana menikmati? Dengan mengikuti program dari dokter, program pengobatan, program perawatan. Dan yang paling kuat, yang paling penting sekali di sini adalah tidak lepas dari dukungan support system keluarga inti. Bagi yang sudah berkeluarga ya ada suami, ada istri, ada anak. Kalau yang belum berkeluarga ya keluarga besarnya. Dari Pak Dokter sendiri, gimana nih cara kita memulai atau mengimplementasikan supaya bisa hidup sehat salah satunya? Yang paling pertama adalah bagaimana kita merubah mindset berpikir kita untuk sehat gitu ya. Kita dikasih nikmat itu sama Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu. Tubuh kita kan mempunyai hak juga. Kadang masyarakat itu lalai. Yang penting aku makan, padahal tubuh itu sudah menolak gitu. Contohnya kan terlalu banyak karbohidrat masuk. Tubuh akan teriak nanti. Siapa tubuh yang berteriak kan pankreas. Jadi masuk lagi karbohidrat, jadi pankreas akan bekerja lebih berat. Secara tidak langsung kan kita menzalimi tubuh kita sendiri. Jadi paling sederhana perilaku yang saya lakukan hampir 20 tahun ini adalah belajar mengkonsumsi lebih sederhana yang tidak akan memberatkan siapapun. Contohnya seperti ini. Saya membawa buah. Wah, berwarna. Ini buah sekali. Ya. Itu bisa di zoom nih sama kameramen. Kenapa buah ini 3 warna? Supaya mood makan kita tuh enak. Biasakan memakan buah itu jangan satu warna karena akan jenuh. Hari ini kita makan satu warna, besok satu warna, nanti sore satu, jadi jenuh. Jadi minimal 2 warna lah, seperti begini. Jadi mood kita juga ikut naik ya Pak Dokter. Jadi kenapa pentingnya buah ini? Buah kan salah satu
fungsinya serat gitu, ditambah lagi sayuran gitu. Kebiasaan saya pagi hari itu adalah makan buah. Makan buah, setelah itu baru makan protein. Oke, proteinnya apa aja nih? Proteinnya yang hewani atau nabati silahkan. Kita kan yang murah-murah aja cari yang nabati. Nabati kan bisa dari tempe tahu gitu. Yang kita olah sendiri di dapur. Kalau yang nabati paling sederhana telur. Saya memberikan nasihat kepada kita semua, minimal kita tuh makan telur itu 6 butir per hari. Wow. Karena 1 butir telur itu kan 6 gram proteinnya. Kenapa kita harus makan protein lebih banyak? Supaya efek kenyang kita lama. Akhirnya kita itu hormon lapar kita tidak pernah meminta makan karbo. Jadi makanlah buah sama sayur itu lebih banyak sehingga lapar kita tidak akan cepat datang. Yang kedua, serat akan kita dapatkan sehingga ya insya Allah nanti kulit kita lebih muda usianya daripada usia. Betul. Pencernaannya juga lebih sehat ya Pak Dokter. Terutama pencernaan itu akan lebih sehat. Jadi pesan saya, jangan kita zalimi tubuh kita khususnya pencernaan. Jadi beri dia juga haknya pencernaan kita ini untuk bekerja lebih normal gitu. Lebih bagus saya sarankan kepada Mbak Kristi bisa diajak diskusi di sini teman dari gizi. Jadi dia akan memberikan edukasi bagaimana sih pentingnya serat, pentingnya protein gitu. Saya juga senang nanti bisa berdiskusi sama dia karena bisa mencontohkan diri saya. Kenapa saya hari ini bisa kayak gini? Karena asupan yang kita jaga. Yang kedua, jangan terlalu banyak gorengan. Gitu. Jika mau mengikuti pola saya yang sudah sakit gini, pakai MAM. Apa itu Pak Dokter? MAM, MAM. Minyak, asin, sama manis. Batasi, kurangi, hindari. Ada MAM, minyak, asin, dan juga manis. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Tapi jika kita kembali kepada tubuh kita mempunyai hak. Contohnya adalah pankreas, ginjal, hati, limpa. Kasih dia haknya supaya jangan terlalu berat bekerja. Itu aja. Mungkin perlahan-lahan saya sepertinya Pak Dokter ya, karena nanti kalau misalnya kita konsisten, kita rutin dengan merubah lifestyle kita yang dulu sering makan junk food, minyak, asin, manis, mungkin konsumsi kopi tiap hari salah satunya misalnya Pak Dokter ya, kalau misalnya kita ubah salah satu pola hidupnya nanti akan berefek menjadi lebih baik dan lebih enteng di badan kita. Betul ya Pak Dokter itu ya? Mbak Kristi tidak bisa mempunyai statement begitu kepada masyarakat ya. Mbak Kristi harus mengajak masyarakat itu datang ke INKSIARSI Mataram. Kenapa? Karena mahasiswa kita sudah berikan edukasi itu melalui dosennya masuk di kelas. Jadi setiap dosen masuk di kelas itu selalu memberikan nasihat. Di mata kuliahnya itu selalu dihubungkan kepada kenyataan di lapangan. Begini loh, orang sakit itu seperti saya ini adalah dosen di komunitas memberikan pengalaman sehingga mahasiswa itu terpapar dia. Oh begini ya berperilaku hidup sehat. Akhirnya mahasiswa INKSIARSI yang selama ini saya bimbing, kalau dia turun ke masyarakat, ilmu itu ditularkan oleh masyarakat. Mau bukti? Silahkan datang di Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram, di Desa Kekeri di Lombok Barat, sama Desa Mambalan di Lombok Barat. Itulah tempat mahasiswa kami INKSIARSI Mataram memberikan kebermanfaatan dia sedang kuliah di IARSI. Itu kelebihan kita. Jadi nilai-nilai akademik sudah bisa dirasakan. Secara Islami sudah jelas karena setiap mahasiswa turun ke masyarakat selalu nilai-nilai Islam diberikan. Minimal dia sudah bisa berinteraksi kepada masyarakat, mengucapkan salam. Jadi ada slogan kita senyum, salam, dan sapa. Itulah implementasi mahasiswa. Mau buktinya nanti bisa kita lihat. Saya bisa ajak ke lapangan. Boleh, nanti setelah rekaman kita bisa jalan-jalan sepertinya Pak Dokter ya. Benar katanya Pak Dokter. Jadi kalau misalnya salah satu cara untuk
merubah lifestyle kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah bergabung bersama kami di Inkes CRC Mataram. Tidak ada pilihan yang lain. Karena Inkes CRC Mataram bukan yang terhebat, tapi dia paling kreatif. Kreatif pasti hebat. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan dulu buat Inkes CRC Mataram. Silakan bergabung. Kami tunggu nanti menjadi keluarga besar Inkes CRC Mataram. Pak Dokter, atas pesan-pesan yang disampaikan, itu dia tadi teman-teman semua kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Dokter Agus terkait perawatan paliatif. Dan satu lagi Nadia saya potong. Kenapa saya pakai topi hari ini? Kenapa itu, Pak? Karena ini efek samping. Jadi saya tunjukkan aja. Saya buka topi saya. Di kepala saya ini kan ada bintik-bintik putih. Ya. Inilah salah satu efek dari kanker yang saya alami. Kan tidak semua orang bisa menerima keadaan ini, harus kepala pelontos. Akhirnya semua orang sampai dilihat ini ada plek-plek putih itu. Tapi saya menikmati saja. Apa akhirnya anak dan istri saya jadi lebih banyak berbuat baik kepada saya, menggapai pahala dengan mencukur rambut saya, mengobati kepala saya dengan krim yang melalui resep dari dokter. Dan alhamdulillah kebahagiaan itu saya rasakan karena orang terdekat saya dengan ikhlas melakukan semua. Dan ini saya inginkan kepada masyarakat yang kasus-kasus seperti saya ini, kuncinya adalah terima semua ini adalah sebagai nikmat dari Allah. Masih banyak orang di luar sana itu lebih parah daripada kita, lebih berat. Tapi kita dikasihkan kekuatan. Hari ini kita masih bisa menjalankan fungsi tugas kita ya karena ini nikmat dari Allah, itu aja lah. Ini saya inginkan semua orang bisa melalui. Saya ini baru di WA diminta memberikan support kepada sesama seperti saya sudah stadium 4. Jadi pada akhirnya saya menjadi penyintas bersama teman-teman. Ada beberapa dosen di sini. Kita membuat yayasan yang terafiliasi sama saya lupa penyebutan namanya tuh. Marin Bongar yang pernah datang ke kampus kita, difasilitasi oleh PAM, itu membuat yayasan Lombok Care Cancer Foundation. Jadi tugas kita melakukan penyisiran orang-orang dengan kanker, ya kita memberikan support. Salah satu perawatan paliatif juga ya. Dan alhamdulillah mahasiswa dari Institut Kesehatan YARSI ini kita sudah mendapatkan 20 relawan untuk pendampingan turun di lapangan. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di CRC Mataram itu, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan non-akademik, terutama ya berkaitan dengan masyarakat. Jam 10 pagi ini saya ditunggu di daerah pesisir untuk meminta Inkes CRC melakukan pendampingan, khususnya di kelompok rentan. Kelompok rentan bagi nelayan. Inilah kelebihan dari Institut Kesehatan YARSI Mataram. Saya sangat mensupport semua program yang dilakukan oleh kampus, terutama Mbak Kristi dengan tim mempunyai channel ini. Semoga ini sebagai jembatan kita memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, pentingnya kesehatan itu, pentingnya kerjasama, pentingnya komunikasi, pentingnya support system. Itu aja. Luar biasa Pak Dokter. Emang nggak salah ya menyalurkan anaknya di Inkes CRC Mataram. Best banget ini. Pilihan paling utama. Tidak ada sekreatif Inkes CRC Mataram. Karena banyak tawaran, tapi kita mempunyai beda. Bedanya bagaimana? Orang tidak akan tahu kalau tidak menjadi warga YARSI. Jadi kalau mau tahu kreativitasnya YARSI, harus masuk YARSI. Harus bergabung di YARSI. Jangan dari luar. Dari luar dia akan dapat hanya gambaran-gambaran, tapi tidak dapat isinya itu.
Terima kasih Pak Dokter untuk kesempatannya sudah datang di studio BBCL Inkes Mataram. Dan itu dia tadi teman-teman semua, kita sudah mendengarkan pengalaman dari Pak Dokter. Satu pesan moral yang bisa kita simpulkan bahwa dengan perawatan paliatif yang baik dan benar maka akan memberikan efek bahagia untuk pasien dan Ya Nabi salam